Shalom Bapak Ibu, selamat datang di ibadah yang kedua hari ini. Tuhan memberkati kita, amin. Kita percaya kita ada Tuhan di tempat ini dan kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Satu firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang kedua mengawali ibadah kita hari ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kita baca bersama-sama 2-3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami adalah bilangan orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Kami adalah bilangan orang-orang yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil untuk kami datang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan hati kami serahkan hidup kami, segala yang terbaik kami berikan kepada Tuhan. Pujian, penyembahan kami, hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami. Tuhan, kalau ada dosa dalam hati kami, dalam pikiran kami, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan hadir di tempat ini dan mujizat Tuhan terjadi pada setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan kami percaya Engkau sumber pertolongan kami. Engkau memberikan kami kekuatan untuk menghadapi apapun yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap pribadi boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami dikuatkan, kami dimenangkan, kami disegarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan. Tuhan sertai langkah mereka, tibakan bersama-sama dengan kami beribadah kepada Allah yang hidup. Urapi hamba-hambamu yang mengambil pelayanan pada hari ini. Kuasa Roh Kudus mengurapi setiap hamba-hambamu Tuhan. Kami serahkan ibadah yang kedua ini sepenuhnya kepada Tuhan dari awal hingga selesainya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan buat setiap kami Bapa. Kemurahan-Mu, pemeliharaanmu yang ajaib Tuhan, yang menuntun hidup setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri,
rancanganmu yang terbaik. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Dia senantiasa memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh berharga. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan, Kau pandang setiap kami berharga Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Yesus, kami percaya indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Oh Tuhan, Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Kami memandang Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, segala hormat pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan di tempat yang maha kudus. Kau Allah yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Bila kuasa-Mu melawat setiap kami Tuhan pagi siang hari ini, melawat setiap hati kami. Kami undang Roh Kudus, kami mau lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Mengalir Roh Kudus. Masuk dengan hati tulus, menyembah. Mari angkat kedua tanganmu, kau pandang Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, menyembah-Mu. Sebab hanya nama-Mu yang kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu,
Ku menyembahmu, ku sembahmu, Kami menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, kami menyembahmu. ku menyembahmu, Sebab namamu kudus Tuhan. Oh, sebab namamu kudus, kudus, oh Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembah, oh Yesus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus. Sebab namamu kudus Tuhan. Haleluya. Sebab namamu kudus Tuhan. Kudus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Segala hormat pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. segala Amin. pujian, hormat serta syukur Selama-lamanya. Kami mau lebih sungguh lagi, kami mau nyatakan di hadapan Tuhan. Oh, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dan kami mau bersuka cita bersorak-sorai, sebab Tuhan sudah baik buat setiap kami. Yang siap bersorak-sorai lebih lagi, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, suka cita tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Boleh lihat kiri kanan, katakan, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang ajaib dan perkasa. Haleluya. Woo!
Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Katakan Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Go! Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan kepala kita. Kau haleluya. Mari katakan di hadapan Tuhan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Surga bumi bersorak akan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari angkat suaramu saudara, katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, here we go. Menarilah dan bersuka cita. Katakan, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena
kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Mari bergoyang bersama ya. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Katakan kiri kananmu, katakan tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Masih bisa lebih semangat lagi, katakan. Nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kau Tuhan yang menolongin dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya hanya pada janji-Mu Tuhan, selalu menuntun, menopang hidup setiap kami Bapa. Allah yang tidak pernah kecewakan setiap kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya
hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau yang menolong setiap kami Tuhan. dalam kesesatan. Kau gunung batuku Dan pertahananku, Oh Yesus, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Pada dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kepada Bapak Pendeta Samuel kami persilakan untuk membawakan firman Tuhan. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah kasih setia kebaikan Tuhan yang begitu indah nyata dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan pelihara kami, Tuhan tuntun setiap langkah kehidupan kami. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami walau sedetik pun, sehingga siang hari ini kami ada sehat, kuat, diberkati Tuhan.
Semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sudah banyak memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kiranya setiap pujian pengagungan kami naik membubung tinggi di hadirat Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Sehingga olehnya kami diberkati oleh Tuhan, dilawat Tuhan siang hari ini. Bapa di sorga, urapi setiap kami, berikan kami hikmat untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dan juga hamba-Mu yang berdiri menyampaikan firman Tuhan, urapi. Kiranya otoritas wibawa ilahi Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kami sadar di saat kami mendengar firman Tuhan, ada satu oknum yang tidak pernah senang kami menerima firman Tuhan. Kuasa iblis, setan, roh jahat, roh yang bukan berasal pada Allah. Kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi tinggalkan ruangan ini. Engkau dengar setan bahwa engkau tidak punya hak ada di tempat ini. Dan yang kami yakini, hadirat Allah, suasana sorgawi saja kami boleh rasakan saat kami duduk mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk para hamba-hamba Tuhan. Shalom. Masih belum kuat. Shalom. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Apa kabar saudara siang hari ini? Luar biasa, amin. Yang merasa luar biasa bisa lambaikan tangannya dan berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur diberi kesempatan pada siang hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah mempercayakan yang seharusnya minggu kedua tanggal 10, tapi karena kami ada di negeri jiran, ya 5 hari kami ada di sana, dan itu sebabnya saya minta jika berkenan diganti dengan ditukar, ya. Dan puji Tuhan atas perkenanan Bapak Gembala mempercayakan kami pada minggu keempat ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita membaca dasar tema kita sepanjang bulan ini, dan ini minggu terakhir di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah kekristenan yang maksimal atau menjadi orang Kristen yang maksimal. Dalam perjalanan kehidupan seseorang atau semua manusia, tentunya kerinduan mereka adalah ingin maksimal dalam segala apapun yang dilakukan. Ya. Tidak ada yang mau minimal. Ya. Tidak ada. Ya. Baik pengusaha, penjual apapun, kalau bisa setinggi-tinggi harga supaya ada keuntungan. Ingin maksimal. Ya. Dan semua kita pasti menginginkan dan mengharapkan yang namanya maksimal, ya, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen, ya, atau orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan dalam tema kita harus maksimal. Maksimal di sini saya coba-coba cek apa itu maksimal.
Arti maksimal adalah terbanyak, terbesar, ada ternya, atau hasil yang tertinggi. Waduh, siapa yang tidak mau hasil yang tertinggi? Ya. Berusaha dapat hasil yang tertinggi, waduh luar biasa. Bekerja dapat gaji tinggi, luar biasa, amin. Ya, kalau kita kerja ingin yang tinggi, ada yang mau yang rendah. Melamar pekerjaan, gajimu sekian ya. Dengar-dengar gaji 3 juta, masa dikasih 1 juta? Ini minimum. Tidak ada. Kalau bisa samakanlah. Iya kan? Iya. Kekristenan yang maksimal atau menjadi orang Kristen yang maksimal adalah orang Kristen yang di atas rata-rata. Amin. Yang tampil beda, tangguh, kuat, kokoh di dalam menghadapi situasi apapun yang terjadi. Iya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam pengertian, segala macam pengertian. Kasihmu melimpah. Melimpah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu seperti meluber ya. Kalau kita mengisi air, melimpah, meluber keluar. Ya. Kalau pernyataan Rasul Paulus berkata, kasihmu melimpah, berarti Rasul Paulus menginginkan agar jemaat di Filipi itu memiliki kasih yang melimpah, meluber keluar. Supaya apa? Supaya orang lain juga turut menikmati kelimpahan kasih itu. Amin. Iya. Dan kasih yang melimpah itu tentunya berdasar atau berlandaskan akan firman Tuhan, Alkitab. Ya. Ada enggak kasih yang bisa melimpah tapi tidak berlandaskan Alkitab? Ada. Apa itu Pak Pendeta? Ya. Orang jahat, orang perampok, pembunuh, ya, tapi punya kasih juga, ya. Ya. Punya kasih juga. Ketika anaknya datang, Pak minta, padahal dia ini perampok, pembunuh, pencuri, pasti dia akan tetap berusaha memberi kepada anaknya. Ya. Tapi ada kendak dasar Alkitab di dalam kehidupan orang ini? Tidak. Dia punya kasih? Iya punya. Dan semua manusia punya kasih. Ya. Tetapi Alkitab meneruskan bahwa dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Artinya bahwa memiliki kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar dan pengertian sesuai standar Alkitab. Bukan standar ilmu filsafat, bukan standar ilmu dongeng nenek tua, dongeng turunan. Ya. Apakah ada nasihat dongeng dari nenek-nenek tua itu semuanya jahat? Tidak, ada juga baiknya. Ya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita memiliki kasih yang melimpah itu sesuai dengan standar Alkitab. Itu sebabnya saya ingin, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan pada hari ini, ada 4. Saya menulis di sini adalah yang pertama, kobarkan kasih. Mengobarkan kasih. Kasih yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kasih apa? Kasih agape. Ya. Kasih agape adalah kasih Tuhan terhadap umatnya. Dalam Filipi pasal 2 menjelaskan, menuliskan di sana bahwa Allah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba, bahkan serendah-rendahnya, dan bahkan ia sampai mati di kayu salib. Itu adalah kasih yang tidak ada bandingannya.
kasih yang tak bersyarat, kasih yang sejati. Dan saat orang percaya kepada Yesus Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka Allah taruh kasih itu, sifat Allah itu ditaruh di dalam hati kita. Bukannya pribadi Allah, pribadi Yesus masuk, tidak. Tapi sifatnya Allah, kasih, ditaruh dalam kehidupan kita. Sehingga saya mengatakan bahwa mari kita mengobarkan kasih itu. Kalau Yesus sudah berkorban untuk semua orang, semua manusia di dunia, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, siapapun yang percaya terima keselamatan. Siapa yang selalu melekat kepada Dia, terima berkat Tuhan, terima penyertaannya, terima perlindungannya. Karena Dia adalah Immanuel, yang kita mau rayakan dalam perayaan Natal ini selalu kita sebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Itulah Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, dalam sifatnya sebagai kasih. Kalau kita mengobarkan kasih, ya, setelah kita mengasihi Tuhan, maka saya yakin percaya ada 3 kasih. Ya. Kasih storge, kasih dalam keluarga. Mengapa ini begitu penting kasih kita kobarkan dalam keluarga? Saya mau katakan begini, bahwa di akhir zaman ini akan terjadi yang begini. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 dan 3, saya akan baca ya. Di 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua dan ketiga. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Hati-hati anak-anak. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Coba kita cek sekeliling kita. Kira-kira mulai ada enggak yang seperti ini? Karena handphone, pengaruh handphone yang luar biasa, akhirnya kasih sudah mulai luruh, luntur. Bahkan kasih di antara pasangan hidup pun. Karena handphone, ya, komunikasi mulai kurang. Tidak sama dengan dulu-dulu. Ya, masih peluk-pelukan, sayang-sayangan. Karena apa? Tidak ada handphone, tidak ada pihak ketiga. Tapi sekarang sudah ada pihak ketiga. Sehingga masing-masing mengambil jalan. Yang lain di pojok sana, asik. Yang lain di pojok sini, iya. Kasih mulai luruh. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya katakan, kobarkan kembali kasih itu yang telah Tuhan taruh di dalam hati kita. Bangkitkan kembali. Ya, kasih itu. Sehingga kita boleh mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Ya. Mengapa kita tidak pernah mempedulikan orang-orang lain? Karena kasih itu kita biarkan terpendam. Tapi mari kita mulai melatih ya. Mari kita mulai melatih diri kita untuk mengobarkan kasih mulai dari hal-hal yang kecil. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan kita, ada pada kita, mari kita berikan perhatian, berikan bantuan, berikan ya perhatian. Dan itu adalah langkah kita untuk mengobarkan kasih, khususnya kepada keluarga kita, storge. Perhatian kita kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita. Semua, ya. Anak mengharapkan orang tuanya maksimal memberi perhatian kepadanya. Ya. Orang tua harus memberikan perhatian maksimal kepada anak. Ya. Jadi saling memperhatikan, saling mengasihi. Alkitab mengatakan bahwa banyak orang kehilangan kasih. Itu sebabnya kasih storge ini sangat penting dalam kehidupan pelayanan kita. Ya, jadi jangan dulu terlalu luas melayani di luar, kalau di dalam rumah tangga sendiri belum melayani. Ya,
belum melayani pasangan hidup, belum melayani anak-anak, belum melayani orang tua dan sebagainya. Kasih filio adalah kasih saudara, persahabatan yang lebih dari ikatan keluarga antara Yonatan dan Daud. Dalam cerita di dalam kitab Samuel itu kasih persahabatan tapi melebihi ikatan keluarga. Ya, saling rela berkorban. Ya. Demikian di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-33 saya akan bacakan kasih Yesus. Tidak hanya kasih agape, tapi semuanya. Kasih storge, kasih pileo, dan kasih eros. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Ketika saya dalam perjalanan ke Tawau pada hari Jumat, saya menerima berita paman saya, adik bapak saya meninggal. Kemudian saya PC dengan anaknya. Saat saya melihat dia menangis bicara, saya pun gimana ya? Ya, masgul. Ya. Dan mau meneteskan air mata ketika saya duduk di kapal. Segera dia matikan. Mungkin dia melihat juga karena pas lagi banyak orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini saya baru merasa bahwa ini mungkin seperti itu ya, masgul lah hati. Dan saya meneteskan air mata. Ya, karena paman kami yang dulu tinggal di lapangan dipanggil oleh Tuhan dan saat ini sudah diberangkatkan ke tanah Toraja. Yesus memiliki kasih pileo dan memperhatikan Lazarus yang sudah mati. Tapi karena kasih agape itu memperhatikan, maka ia akhirnya membangkitkan Lazarus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah kasih persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Ya, saya percaya saudara dan saya pasti punya sahabat minimal satu. Ya. Dan kalau kita punya sahabat yang sangat dekat dengan kita, ya. Ketika kita sakit, pasti perhatiannya luar biasa. Dan ketika dia sakit, kita akan memperhatikan dengan luar biasa. Beda dengan sahabat-sahabat biasa. Oh iya, paling cepat sembuh ya. Ya, cepat sembuh. Tapi sahabat yang melekat dengan kita, pasti perhatian kita jauh lebih utama, lebih besar. Demikian kasih eros adalah kasih hubungan antara suami atau kasih romantis, kasih dunia percintaan, hubungan suami istri. Kepada siapa kita berhadapan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Di dalam Roma pasal 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih itu jangan pura-pura. Jangan karena ada motivasi. Ya. Jangan karena ada maunya baru memperhatikan, baru sok memberi perhatian dan sebagainya. Ya. Seolah-olah menunjukkan kasih dan perhatian, tapi ada maunya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada siang hari ini, kasih itu janganlah pura-pura. Karena kalau kita mengasihi ya dengan tulus dan ikhlas, maka Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan lain-lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihilah sungguh-sungguh. Jadi mengasihi sungguh-sungguh artinya memberikan perhatian yang tulus, pertolongan yang tulus, bantuan yang tulus. Kalau datang beribadah kepada Tuhan, tulus, ikhlas dan setia, kata Yosua kepada bangsa Israel. Tulus, ikhlas dan setia.
tulus, ada setianya, berarti rajin. Itu menunjukkan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia, maka saya percaya Tuhan dari sorga akan melihat luar biasa anakku yang kukasihi. Demikian di antara kita satu dengan yang lain. Kita memiliki kasih storge, pileo, bahkan kasih eros. Berikanlah kasih itu dengan tulus dan ikhlas. Saudara melayani Tuhan, layani dengan tulus dan ikhlas. Jangan didorong-dorong. Ya. Jangan dipaksa-paksa. Tahu jam ibadah, ya ambil sikap. Segera bertindak dan layanilah dengan baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kobarkan kasih itu. Ya. Tunjukkan bahwa engkau memiliki kasih sifat Allah di dalam dirimu. Sehingga melimpah, di saat melimpah itulah ada orang yang akan menerima kelimpahan kasih itu. Sehingga mereka juga menerima berkat. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, membangun hubungan dengan Allah secara kontinu. Iya. Membangun hubungan dengan Allah dengan kontinu. Membangun hubungan artinya apakah komunikasi saja? Tidak. Ya. Kalau ada sebuah lagu yang sudah viral, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Wah. Ketika pertama kali dinyanyikan di gereja ini, itu terus yang saya nyanyikan di jalanan, saya antar ikan kemana, ya, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Dan itu sangat menguatkan dalam melakukan pekerjaan. Ada gairah dan semangat karena apa? Hati ini selalu melekat dengan hati Tuhan. Ya, terhubung dengan kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, kalau berbicara tentang terhubung, kita lihat dengan pipa air. Kalau pipa air itu ada putus, ya, maka tidak ada hubungan, tidak akan mengalir ke rumah-rumah. Amin. Tapi coba dihubungkan, atau mungkin diganti dengan yang baru, yang bagus, maka dia akan mengalir, ya, mengalir ke tempat di mana dituju. Kalau kuasa Allah ingin mengalir ke tempat di mana yang dituju, ke dalam hati saudara, ke rumah tangga saudara, ke dalam usaha saudara, maka adakan hubungan dengan Tuhan. Selalu melekat dengan Tuhan. Ya, maka saya yang percaya berkat Allah selalu mengalir dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya menceritakan tentang membangun hubungan, terhubung dengan Tuhan, itu dimanapun kita berada. Saudara sementara cuci piring, ya, selalu komunikasi dengan Tuhan. Ya, di dalam perjalanan selalu terhubung dengan Tuhan. Dalam pekerjaan terhubung dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada. Dan itu menghindarkan kita untuk melakukan dosa. Dan saya mengatakan tadi pagi saya juga katakan bahwa bahkan kita ke toilet, buang air pun, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Maaf, kita bisa berkata, seperti aku membuang kotoran ini, ya, dari tubuhku. Biarkanlah kotoran-kotoran rohani dalam pikiran dan hatiku ini juga terbuang, supaya aku bersih di hadapan. Ya. Dan itu menunjukkan satu kerinduan, satu keinginan, selalu berhubungan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, berpikir positif serta berkata optimis. Berpikir positif serta berkata optimis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kami punya usaha ya bersama dengan Bapak Longnan. Ya beberapa bulan-bulan terakhir, ya sering kali agak kesulitan dengan bahan baku. Tapi tidak hanya bahan baku, tetapi juga permintaan dari seberang. Ya, harapan kami memang dari sebelah Malaysia. Nah saudara, kalau sudah permintaan kurang atau terpending dan sebagainya,
maka rasa-rasanya untuk melakukan pekerjaan di Tarakan juga mau diajak malas. Sampai istri saya berkata begini, Pak, permintaan tidak, jadi bagaimana? Apa kerja atau tidak? Ya sudah, kerja saja. Ya, saya tetap optimis. Kerja saja, siapkan saja. Ya. Tenang, Tuhan pasti bekerja. Ya, saya menenangkan istri. Karena biasa kalau sudah lama-lama tidak berangkat ikan apa segala macam kan, pasti namanya ibu rumah tangga itu berpikir, aduh, apalagi nih, ya pikir kebutuhan dapur kan, ya. Nah saudara, berpikir positif serta berkata optimis ini sangat penting sekali dalam perjalanan kehidupan kekristenan untuk meraih kehidupan yang maksimal, baik secara rohani maupun jasmani. Ya, karena apa? Karena ketika kita berpikir negatif saja, ya, lihat orang lain negatif, ya, baik orang kaya, orang miskin negatif, orang berhasil negatif. Kenapa? Ya, karena ada sifat iri, ya, cemburu. Oh, kok dia lebih diberkati? Saya ini bukannya rajin gereja, kenapa saya tidak diberkati nih? Terhalang berkat saya, mulai memikirkan hal yang bukan-bukan. Ya. Nah, ketika pikiran itu terus menguasai kehidupan kita, pikiran kita, maka ada satu pribadi, roh yang tidak pernah tinggal diam, yaitu roh setan, roh jahat, itu terus menekan, menaburkan pikiran, tambah pikiran yang lain, negatif, tambah negatif. Ya. Sehingga memunculkan kehidupan kita yang semakin khawatir, stres. Dan Alkitab mengatakan di dalam firman Tuhan, saya akan bacakan. Di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Amsal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati, ini akibat pikiran-pikiran negatif. Terima berita yang tidak baik, pikirkan, loh ngapain? Ya. Pikirkan diri sendiri saja cukup. Pikirkan usaha cukup. Pikirkan pekerjaan cukup. Pikirkan anak-anak cukup. Bagaimana supaya anak-anak bisa bersekolah cukup. Ngapain pikir berita-berita di luar sana yang negatif-negatif. Ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa kekhawatiran membungkukkan ya orang. Saudara, kalau secara jasmani kita bungkuk, kira-kira bisa bekerja maksimal tidak? Hendak ya. Ya memang ada saya lihat di jalanan, itu seorang bapak-bapak, ya puji Tuhan dia berusaha, bekerja keras. Walaupun bungkuk, tapi sambil dorong gerobak, ambil ya benda-benda yang bermanfaat. Tapi tidak maksimal. Ya. Kita bersyukur kita punya tubuh yang sempurna. Ya. Mari kita jaga. Ya. Dengan berpikir positif, berkata optimis, supaya dapat meraih hasil yang maksimal baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, apapun yang kita lakukan, maupun baik dalam pelayanan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kita. Yang terakhir, yang keempat, jangan pernah berhenti berusaha saat kemalasan bahkan kegagalan menghampirimu, melainkan bangkitlah. Ada yang tidak pernah gagal di sini. Kalau tidak pernah gagal, tidak pernah malas, berarti sudah sempurna. Ya. Saya yakin percaya bahwa kita semua yang hadir pada hari ini pernah malas, pernah gagal. Ya. Tetapi jangan berhenti berusaha. Bangkit dari kemalasan, bangkit dari kegagalan. Saya mau katakan bahwa kesombongan terbesar
adalah ketika kita seolah-olah tidak butuh Tuhan, dan itu adalah kesombongan terbesar. Dan pada saat kita mulai sepertinya tidak butuh Tuhan, kita mulai di zona nyaman, santai-santai, tidak mencari Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan, maka akan berimbas mempengaruhi tubuh jasmani kita menjadi malas. Malas bekerja, malas berdoa, malas beribadah, dan akhirnya muncullah namanya kemiskinan. Saudara, mari kita berusaha untuk bangkit ya dari kemalasan, bangkit dari kegagalan. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Saya pernah gagal, bahkan sampai terpuruk di titik terendah. Tapi apakah saya berdiam? Tidak. Saya tetap mencari Tuhan. Saya tetap berusaha. Dan sambil berusaha, puji Tuhan, Tuhan menunjukkan sesuatu yang saya bisa kerjakan. Saudara, dan saya melihat hari-hari ini, saudara, pembelaan Tuhan luar biasa. Dalam menghadapi Natal, saya mendapat hadiah Natal yang besar-besar. Hadiah Natal yang besar-besar. Ada yang 1 kali 2,5 meter. Ya, tadi pagi saya sudah saksikan bahwa saudara yang kasih dalam Tuhan, pembelaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan orang yang selalu mencari Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu melekat dengan Tuhan. Ya, saya sudah saksikan bulan lalu di tempat ini juga bicara tentang genset, dan itu sudah dipasang semua panelnya, tinggal colok, kalau mati listrik selesai, aman saya. Ya, aman. Dan saya dapat hadiah besar-besar itu di luar daripada dugaan saya. Ketika saya ditanya, butuh ini? Oh ya butuh. Saya cuma minta 1, dikasih 2. Itu kan saya dibuat kagum, luar biasa Tuhan. Hari Kamis terakhir kemarin profil 2, padahal saya minta 1. Dan masih banyak lagi, ada beberapa berkat yang dipesan dari Surabaya, dan ini belum sampai. Saya minta 1 peti, dikasih 5. Ya, semua diperlengkapi, ditambah untuk menunjang hasil produksi kami. Dan tidak sampai di situ, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat saya berada di Tawau, saya mendapat hubungan dengan orang dari kota Kinabalu. Dan ternyata orang ini adalah pemilik rumah makan banyak. Dan kebutuhannya banyak. Aduh, puji Tuhan. Saya mulai WA. Tidak digubris, tidak ada respon, slow respon. Saya bilang, saya perlu kesabaran. Begitu saya pulang, ya, saya pulang ke tempat ini, langsung masuk. Pak, Bapak dari Tarakan ya? Iya, saya dari Tarakan. Iya. Oh, sangat senang sekali saya bisa berkenalan dengan Bapak. Oh iya, baik. Dan akhirnya komunikasi bangun. Tolong siapkan Pak, sekian banyak, siap. Ya. Sekalian bertemu pada hari Jumat itu saya ketemu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ada connect. Segala tampungan di rumah itu ditambah, akhirnya permintaan banyak masuk. Ya, Pak Longnan juga sudah berkata, sekian ton pesanan-pesanan, memang banyak. Ya, saya juga banyak, tapi ada yang saya kesampingkan dulu. Yang tidak mau merubah harga, belakangan dulu. Yang harga bagus, ini yang kami harus kerjakan dulu. Ya, saudara, perhatikan bahwa berusaha menantang kemalasan, menantang kegagalan, untuk terus maju. Ya, maju di dalam Tuhan. Amsal pasal 12 ayat yang ke-27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Saya kalau namanya air jadi, 6:30 sudah angkat beban. Ya, 50 kilo. Ya,
mulai kerja setengah 7, bisa juga saya kerja sampai jam 10 malam. Kerjanya seperti apa itu Pak? Ya, silakan japri. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini Tuhan melihat kerajinan orang benar, maka diperhatikan. Dan saya mau katakan begini, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, memakai orang kedar untuk membantu pabrik kami, hasil tempat usaha kami. Dan itu adalah mujizat yang kami rasakan, hadiah Natal dalam akhir tahun ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah berhenti berusaha saat kemalasan bahkan kegagalan menghampirimu, melainkan bangkitlah. Mari kita bangkit. Ketika kita mulai malas beribadah, malas berdoa, apalagi malas bekerja, hati-hati. Ya, kita tidak akan menangkap apa-apa, kita tidak akan berhasil. Tapi mari kita belajar kepada semut yang rajin mengumpulkan makanannya di waktu hujan, di waktu panas. Dia mengumpulkan makanannya, dia simpan di lumbung-lumbungnya di bawah tanah, dan di waktu hujan ia menikmatinya. Kita belajar, disuruh belajar kepada binatang yang kecil. Ya, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita belajar, kita bertindak, bergerak maju, rajin, dan saya percaya Tuhan akan memperhitungkan kerajinan kita. Baik melayani Tuhan, mengasihi satu dengan yang lain, melayani saudara-saudara kita, melayani pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Kita kobarkan kasih itu dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Kita menjadi orang Kristen yang maksimal. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang tim musik pujian untuk maju bersama-sama. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Haleluya. Ku terhubung denganmu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya. Mampukan ku Lakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. ku terhubung denganmu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Padang Allah kita nyatakan, ku terhubung denganmu. Amin, haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku, Ya Tuhan, yang terus berdaulat atas hidup yang kami. berdaulat atasku. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman Allah. Kiranya kami terus dekat dengan Tuhan. Kasih kami untuk Tuhan semakin meningkat, semakin kuat, kepada sesama kami semakin kuat. Kami terus terhubung, pikiran kami terus positif ya Tuhan. Perkataan kami, perkataan yang baik. Kami memiliki optimis dalam hidup ini, dan kami perkatakan itu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami diingatkan. Terus kami bekerja keras, kami membuang kemalasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami semua semakin hari semakin menyukai hati Tuhan. Kami juga disukai oleh banyak orang. Kami bersyukur berkati hamba-Mu, hikmat Allah, pengurapan dari Tuhan terus bertambah-tambah kuat di dalam kehidupannya, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga rumah tangganya. Dan kami semua ya Tuhan diberkati melalui kebenaran firman Allah. Saatnya kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, Kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik.
terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja kita ini, bisa lambaikan tangan saudara. Yang baru pertama kali hadir, ada 1, 2, 3. Selamat datang buat saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah gereja kita. Saudara bukan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Saudara bukan orang asing dan pendatang. Selamat datang saudara-saudari semuanya, kita satu keluarga Allah di tempat ini. Dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Di gereja kita sama-sama di tempat ini, Bethesda GTM, God the miracle, God the miracle, God the miracle. Puji Tuhan. Dan kiranya yang baru pertama kali hadir diberkati Tuhan, dan kita semua juga diberkati Tuhan. Sepakat katakan amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilahkan. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran,
Ya, itu yang disampaikan. Saudara, ada beberapa tambahan perlu saya sampaikan. Ini saudara, jangan lupa tanggal 27, saudara umur 17 tahun ke atas, silakan bawa KTP ke tempat pemungutan suara. Ini akan menentukan perjalanan kota kita dan provinsi kita. Silakan pilih yang ada di situ, jangan cari wajah saya enggak ketemu. Pilih yang menurut hati nurani saudara. Dan perlu juga saya tekankan, saudara, beda pilihan itu wajar. Jangan sampai saudara kemudian fanatik kepada salah satu calon, kemudian kasih saudara kepada orang lain yang memilih nomor beda dengan saudara, akhirnya melebar. Gereja mengingatkan kepada kita semua, tadi juga disampaikan, kasih kita dikuasai oleh kasih Kristus. Jadi ketika saudara beda, jangan kemudian fanatik itu berkelebihan dan bermusuhan. Nangkep, katakan amin. Selesai, kemudian kita bermasyarakat dan membangun kota kita, membangun Kaltara, provinsi kita. Tanggal 27, kayaknya hari libur itu ya, semua diliburkan. Silakan setelah coblos, saudara pergi ke gereja, puji Tuhan. Kita akan menikmati, merayakan bersama-sama, yaitu kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ada banyak teman-teman yang akan datang ke gereja karena itu adalah hari libur dan juga mengisi kegiatan-kegiatan, entah latihan-latihan dan sebagainya. Kemudian saudara, kami bapak-bapak, Pak Daniel kemarin juga sudah jaga malam. Perlu waspada dalam kehidupan keluarga rumah tangga sekitar saudara. Di belakang gereja ini kemasukan orang-orang jahat, ya. Kemudian ada perbaikan AC, tukang AC bawa motornya hilang. Di depan ada kecelakaan dan sebagainya. Maka saudara, kami bapak-bapak dan anak-anak muda mengundang untuk kita bisa jaga gereja kita, tetapi juga jaga keluarga rumah tangga kita, tempat tinggal kita. Harus lebih waspada. Menjelang akhir tahun, biasanya grafik kejahatan itu makin meningkat pula. Maka kita perlu waspada. Sepakat, katakan amin. Katakan, gerejaku dilindungi Tuhan. Dan itu juga perlu peran serta dari Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya berikan tambahan lagi, saudara, masuk bulan Desember, setiap minggu diberikan kesempatan untuk penyerahan anak. Saudara yang dikaruniai anak, di sini ada banyak anak-anak dan baik kalau saudara beribadah bahwa anak-anak itu, saya sangat senang melihat kerukunan, kekompakan keluarga saudara, itu sangat baik. Dan bagi yang dewasa juga jangan terganggu dengan pola tingkah dari anak-anak kita. Mereka lebih baik ada di gereja daripada di luar sana, ya saudara. Dan dibuka kesempatan bagi saudara yang belum menyerahkan anak, bahwa ke gereja setiap minggu di bulan Desember ada penyerahan anak. Segera hubungi kami untuk pastoral pelayanan ini. Yang kedua, tanggal 15 Desember kita akan adakan peneguhan pernikahan. Bagi saudara yang sudah suami istri, pengen diteguhkan ulang, karena kasihnya pengen diperbarui lagi, renewal lagi, saudara. Atau juga yang belum pernah ada pemberkatan nikah, karena percaya Tuhan, dulu pernah menikah, tapi tidak di gereja. Silakan, nanti kita akan adakan pemberkatan pernikahan, peneguhan pernikahan. Pernikahan Bapak Ibu Saudara diteguhkan lagi. Itu khusus kepada yang suami istri. Yang belum suami istri jangan datang untuk diteguhkan. Ya, lebih baik diberkati pemberkatan, ya. Mendaftar boleh. Saya senang sudah ada beberapa yang sudah mendaftar pemberkatan nikah di tahun ke depan. Desember juga ada. Puji Tuhan, itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, supaya keluarga rumah tangga maksimal, supaya anak-anak saudara juga maksimal kekristenannya. Sepakat, katakan amin. Amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah ataupun di luar kota. Salam dari gereja ini, kiranya kebaikan Tuhan melimpah-limpah. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Pulang dengan sukacita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib
Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, dengan iman, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Semua berkata haleluya. Silakan berdoa secara pribadi ke hadapan Allah. Dan setelah berdoa secara pribadi, saudara, siapapun orang yang ditaruh dalam hidup saudara, di hati saudara untuk didoakan, doakanlah di ibadah kali ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan mendengar doa kami. Ada satu lagi saudara yang harus kita doakan, yaitu anak-anak sekolah. Yang anak-anak sekolah boleh angkat tangan, yang akan menghadapi ujian ulangan. Semua anak-anak sekolah bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Dan yang ada di sekitarnya saudara, arahkan tangan saudara kepada anak-anak kita yang akan menghadapi ujian ulangan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat anak-anak kami dalam sekolah menghadapi ujian ulangan yang harus dikerjakannya. Dalam ibadah ini ya Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, berikan kecerdasan, kemampuan, sehingga ketika menghadapi ujian ulangan, mereka bisa mengerjakan dengan baik, dengan nilai yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam belajar Tuhan memberkati. Kesehatan juga Tuhan limpahkan dalam masa-masa ini. Dijauhkan dari sakit penyakit, virus bakteri jahat yang coba mengganggu, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan anak-anak kami semua yang sekolah berhasil, masa depannya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, semua sekarang tengadakan tangan saudara, pandang Allah, terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, Amin. diberkati kesehatanmu, Amin. dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau kerjakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan berkati.